Tinggi Teologi Real Batam telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah terakreditasi oleh BAN PT dan membuka program studi S1 untuk sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, sarjana pendidikan Kristen anak usia dini, membuka program studi S2 untuk magister teologi dan magister pendidikan agama Kristen, membuka program studi S3 untuk doktor teologi. Daftarkan diri Anda segera dengan menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru kampus STT Real Batam di lantai 3 dan 4 gedung House of Glory, Eden Park, Jalan Ahmad Yani, Taman Baloy, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau, atau melalui nomor telepon di 0811 7000 154. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel tersedia poliklinik umum atau rawat jalan, poli gigi, poli kebidanan, dan pelayanan apotek. Melayani home care atau kunjungan rumah, pelayanan on call, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, polikia dan KB, perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, pemeriksaan darah sederhana, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dan yang terakhir, konseling. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut mengenai BPJS, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih Klinik Rumah Sehat Bethel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan fokus untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan campur tangan atas kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan melawat seluruh hidup kita. Amin saudaraku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau menjamah setiap hidup kami. Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami ya Aba ya Bapa. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Terima kasih. Mari angkat suaramu. Kita menyerahkan hidup kita ke
Kaulah dambaan hatiku, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, mari sembah Tuhan. Kami cinta Engkau, kami angkat suara kami sembahkan Yesus Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau ajaib Tuhan. Engkau pulihkan kami, Hinamaya Rabase, Hinaya Rabasande. Haleluya, Lord Jesus. Lebih dalam lagi kita menyembah Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sanjung Engkau lebih lagi Yesus. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Shanda, ya Rabba. Jesus, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama kita angkat pujian ini. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hati
Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Segala ciptaan-Mu sujud menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabashikana ya Rabase. Haleluya. Yesus, Yesus. Lebih dalam lagi kami sembah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, selagi kami masih bernapas, Engkau memberikan kami ya Tuhan Yesus kekuatan yang baru untuk kami boleh menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan, ku tinggikan. Biar setiap yang bernapas memuji-Mu ya Tuhan. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Angkat kedua tanganmu, sama-sama kita tinggikan nama Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik, yang termulia bagi Allah kita. Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang disanjung dan Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami mau mengekspresikan rasa syukur dan sukacita kami. Waktu kami memuji Engkau, kami melompat menari. Bahkan kami bertepuk tangan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu waktu kami bersukacita Tuhan, setiap yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Karena Engkau Tuhan berkuasa melalui puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga,
Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Dia berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Nama siapa saudara? Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, dan dari setiap pulau-pulau datang memuji dan menyembah Engkau, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelur menyembah Engkau. Haleluya. Woo! Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semuanya melompat bagi Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat.
Di hari Selasa ada doa terobosan. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. pada hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi dan doa ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh Ibadah Hari Raya Minggu gereja kita tetap diadakan secara online sebanyak 3 kali pada pukul 8 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami angkat tangan kami mau berdoa buat pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, pembina kami yang ada di pusat, Pak Niko Joto Rahajo beserta wakil, istri, anak, bahkan Pak Johan yang ada di Singapura, Pak Irwan, bahkan wakil Pak Anen yang ada di GBI My Home. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan setiap umat-Mu. Kami sangat berucap syukur Tuhan, karena kami sangat mengasihi setiap gembala-gembala yang Kau percayakan. Berkati keluarga besar mereka, berkati setiap pelayanan mereka, anak mereka, istri, semuanya Tuhan berkati dengan melimpah. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-hamba Tuhan dari pusat sampai ke cabang ranting, bahkan gembala-gembala kul Tuhan, kepala definisi, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami tidak lupa berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Damailah bangsa kami, damailah Indonesiaku. Terima kasih buat wakil presiden, bahkan wakil Tuhan presiden Pak Jokowi, Mas Prof ya Bapak, bahkan Tuhan dari pejabat tertinggi sampai ke rendah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, diberkatilah darat, udara, lautan ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan ekonomi, politik, sosial, bahkan budaya yang ada. Diberkatilah setiap Tuhan, oh Tuhan dari gubernur, bupati, bahkan Polri Tuhan.
Marini angkatan laut, udara, bahkan Tuhan angkatan darat, semuanya yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Diberkatilah seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa juga para dokter, para medis, para Tuhan, setiap perawat Tuhan yang menangani corona ini ya Bapak. Kiranya tangan Tuhanlah yang memberkati keluarga besar mereka. Kekuatan, kesehatan datang daripada-Mu saja ya Bapak. Kami serahkan Tuhan setiap mereka dalam tangan Tuhan. Dan kami akan dipercaya Tuhan, Engkau perhitungkan setiap jerih payah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat kota kami Tanjung Pinang, Kepri, bahkan Pulau Bintan. Dalam firman Engkau berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota kami, karena itu menjadi kesejahteraan bagi kami ya Bapa. Kami terus berdoa buat kota di mana kami dibuang ya Bapa. Dan kerinduan kami bila kota kami penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih buat ekonomi, politik, sosial yang ada, kepolisian Tuhan, marinir Tuhan, semua yang berjaga-jaga atas kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberi kedamaian, kesejahteraan bagi kota kami Tuhan, bahkan Pulau Kepri ini ya Bapak, Pulau Bintan yang ada. Bapak, kami serahkan Tuhan kota kami yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Shalom bagi Tanjung Pinang, shalom bagi Kepri, shalom bagi Pulau Bintan yang ada. Terima kasih Tuhan, listrik, pau semuanya lancar ya Bapak. Kami serahkan kota kami yang kami cintai ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, dalam masa-masa Tuhan umat-Mu Tuhan, mungkin yang mengalami Tuhan COVID Tuhan positif dalam corona ini. Kiranya Tuhan Engkau datang menyembuhkan mereka Tuhan. Kiranya hadirat-Mu saja yang menyembuhkan setiap mereka. Bila kematian tidak ada lagi, bila kesembuhan boleh bertambah-tambah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bila Tuhan saat-saat ini Engkau pulihkan Tuhan Yesus, buka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya virus-virus corona kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat Tuhan bekerja dalam setiap bumi kami. Terima kasih ya Bapak, buat bangsa-bangsa yang mengalami COVID ini. Kami serahkan gereja ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ini adalah masa pemurnian buat gereja-Mu. Kiranya setiap gereja boleh di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, setiap gereja boleh menuai pada saat-saat ini, yaitu jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu ya Tuhan. Mungkin Tuhan, saat-saat ini Tuhan, hari Minggu ibadah tidak bisa berkumpul di gedung gereja, tetapi di setiap rumah-rumah kami akan percaya, lewat rumah-rumah Tuhan juga memulihkan setiap Tuhan keluarga-keluarga. Kami rindu di saat kami mengikuti Tuhan ibadah di online Tuhan. Engkau yang memenuhi hadirat-Mu pada setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah minggu ya Tuhan. Dan kami kerinduan kami, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Hanya hadirat-Mu saja yang kami perlukan ya Tuhan. Bila setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi ya Tuhan sesuatu Tuhan yang benar-benar menumbuhkan setiap iman kami. Berkati hamba-Mu yang membawa kebenaran-Mu ya Tuhan pada hari Minggu. Siapapun hamba-Mu Tuhan, berkati istri anak-anak mereka. Bila kuasa Roh Kudus yang mengaumi Tuhan Yesus senantiasa membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Hanya Roh Allah saja yang ada berkata-kata dan kebenaran-Mu. Bila setiap firman yang disampaikan Tuhan, setiap umat-Mu mendengar Tuhan, menjadi Tuhan, akan dibebaskan Tuhan dalam setiap belenggu-belenggu dosa, akan dimerdekakan ya Bapa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah Engkau akan berikan kekuatan baru, yang tidak ada pengharapan akhir-akhir ini, lewat kebenaran-Mu Tuhan. Bila pengharapan yang penuh dengan harapan Engkau berikan kepada umat-Mu yang mendengarkan Tuhan suara-Mu pada hari Minggu Sabat-Mu. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, orang yang menghormati hari Sabat tidak akan kekurangan ya Bapa. Karena kami percaya, berkati setiap umat-Mu di masa-masa corona ini ya Bapa. Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang senantiasa menyertai setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, bila Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup menaklukkan segala perkara, segala masalah. Lewat setiap masalah kami boleh bertumbuh ya Bapa. Dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam
dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa pada doa hari ini puasa Tuhan. Kiranya doa puasa ini Tuhan, kami percaya kami mengundang hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Bapa, urapi Tuhan hamba-Mu yang membawa kebenaran-Mu. Bila setiap kebenaran-Mu Tuhan lewat online ini boleh membuat banyak orang bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan hanya Engkaulah andalan kami. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, yang membawa musik, yang WL, yang singer ya Bapa. Keluarga mereka Tuhan perlindungan ada daripada-Mu. Cukupkan apa yang mereka perlukan. Karena Engkau adalah Yehova Jireh ya Bapa. Engkau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kalau kami masih boleh berkumpul di tempat ini berdoa Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh umat gereja-Mu yang ada di tempat ini dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada, keluarga besar, anak cucu mereka, biarlah perlindungan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kerinduan kami boleh Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama lagi nestam ya Tuhan di gereja, di gedung gereja GBI My Home, untuk sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala kemuliaan, keagungan, kemegahan hanya kepadamu saja kami kembalikan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa penuh dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi murid-murid Kristus yang mau setia melakukan segala perkara-perkaranya yang ajaib. Haleluya Yesus Kristus. Hanya Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku
Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat Alkitab kita deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan memulai dengan sebuah serial baru. Sebab saya ditanya begitu banyak jemaat, Pak, apakah penyakit sampar atau COVID-19 ini termasuk tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saya jawab iya. Berarti apakah Tuhan Yesus akan datang selesai COVID? Bisa iya, bisa tidak. Kok kenapa begitu jawabannya, Pak? Nah, itu sebabnya saudara mesti mengikuti serangkaian panjang. Saya akan menyampaikan khotbah serial ini agak panjang, tetapi saya akan mengisi karena ini ada bagian pengajaran dan ada bagian yang saya mesti khotbah. Makanya saya harus mengemas sedemikian rupa supaya saudara bisa mengikuti dengan cepat ya. Saya harap kalau Pak saya ketinggalan, saudara bisa mulai dengarkan kembali di YouTube supaya saudara bisa mengikuti semua serial. Baik, pada bagian yang pertama, The Return atau kembalinya Tuhan, seri The Return, saya akan mulai dengan berita aku datang segera. I will coming soon. Saya memilih bahasa Indonesia karena kalimat ini yang dipakai oleh Tuhan berulang-ulang. Mari baca bersama dengan saya, Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-7 dikatakan begini, sesungguhnya aku akan datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi Tuhan dengan jelas berkata berulang-ulang, bahwa janji kedatangannya yang kedua kali Tuhan mengungkapkan berulang kali. Sesungguhnya waktunya aku akan datang segera. I will coming soon. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Saudara juga bisa membaca di dalam Wahyu pasal ketiga ayat 11 sama. Tapi kalimatnya punya perintah yang berbeda. Aku akan datang segera sama. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan Yesus juga berjanji di dalam dalam Wahyu pasal 22. Ini Tuhan perkatakan, pegang ya yang ada padamu, jangan sampai miss. Jangan sampai waktu aku datang hanya gara-gara kamu pacar, gara-gara jabatan, gara-gara pelayanan dan kamu meninggalkan Tuhan dan akhirnya kamu tidak memiliki mahkota. Perhatikan ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Nanti saya akan bicara tentang mahkota pada bagian serial berikutnya. Dan dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12, Alkitab menulis, saya kutip saja. Sesungguhnya aku datang segera, diulangi lagi dan itu berulang-ulang. Kalau Tuhan berkata sekali itu penting, kalau Tuhan berkata dua kali itu sangat penting. Kalau Tuhan berkata berulang-ulang artinya dia serius, dia akan datang yang kedua kali. Tetapi lebih daripada itu menegaskan kepada saudara yang sering ragu apakah Tuhan mau datang atau Tuhan segera datang. Dia berkata I will coming soon, aku akan datang segera. Jadi Tuhan menegaskan dan dia menekankan supaya saudara dan saya tetap cinta kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Perhatikan ini, keselamatan bukan upah. Yesus berkata barang siapa percaya kepadaku dan setia sampai mati, saudara pasti akan diselamatkan. Pertanyaannya, Tuhan berkata pada waktunya nanti saudara bukan hanya diselamatkan, tetapi kepada saudara Tuhan berkata sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku. Wow, berarti upah bukan sesuatu yang upah bukanlah keselamatan. Upah ini diberikan kepada saudara yang melakukan kehendak Tuhan
dan Tuhan menyediakan mahkota buat saudara. Nah, banyak sekarang orang-orang yang berkata kepada saya, banyak sekali. Orang-orang itu berkata kepada saya begini, dia bilang gini, Pak, bukannya janji bahwa aku akan datang segera itu sudah ada dari sejak dulu. Sejak zaman Petrus sudah berkata begitu, zaman Yohanes sudah berkata begitu. Udah dari 2000 tahun yang lalu, tapi kok Tuhan belum datang, jangan-jangan Tuhan lupa. Please dah. Mari ya, saya mengajak saudara membaca dari 2 Petrus pasal 3. Saya akan membaca banyak ayat-ayat supaya saudara mempunyai understanding yang baik. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Apa sih yang Tuhan katakan? 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Mari saya akan baca bersama-sama dengan saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya, perhatikan, jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apa sih Pak maksudnya? Kenapa Tuhan gak segera datang? Tuhan pengen datang segera, tetapi ternyata kenapa dia memberikan waktu kepada saudara? Karena dia menginginkan semua orang. Katakan bersama saya, kalau saudara yang di rumah berarti nggak bisa ngomong, saudara chat. Tuhan berkata, Tuhan mau supaya semua orang bertobat. Saya berdoa supaya saudara bisa, saudara yang di rumah, saudara tetap bisa mengikuti dengan baik. Saudara berkata begini, saudara chat ya. Tuhan mau semua orang bertobat. Berarti kalau Tuhan belum datang, artinya Tuhan memberi kesempatan kepada orang di kanan kirimu supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Apa sih Pak artinya? Artinya begini, jika kita tahu hari ini bahwa Tuhan Yesus belum datang, itu bukan berarti bahwa Tuhan lalai dengan janjinya. No, bukan. Tetapi yang sampai sekarang dia belum datang supaya semakin banyak keluarga saya, keluarga saudara, teman saya bisa mengenal Tuhan dan bisa diselamatkan. Oleh karena itu tugas saudara dan saya, wow bagus. Pagi-pagi sudah banyak yang kebaktian ya. Sudah ada 556 sekarang orang yang sedang ibadah. Saya akan memberikan beberapa statement-statement yang saudara mesti ingat sepanjang saya khotbah. Jadi kalau begitu, kalau Tuhan menginginkan saudara dan saya melihat banyak orang bertobat, berarti Tuhan memberi kesempatan atau Tuhan memberi waktu. Nah, pada waktu Tuhan memberi waktu, mari saudara dan saya terus melayani Tuhan, terus memberitakan Injil, dan terus berbagi kesaksian tentang baiknya Tuhan itu. Sehingga saudara tidak berkata, ini Tuhan lalai nih. No. Bukan Tuhan lalai. Baik, saya ingin agak banyak ya, supaya saudara bisa sampai kepada poin demi poin yang ingin saya capai setiap kali saya datang kepada saudara. Nah, kedatangan Tuhan Yesus, banyak orang berkata, kita ini nanti masuk di dalam kerajaan sorga, bukan nanti, sekarang saudara sudah ada, kalau saudara tinggal dalam kerajaan sorga di bumi. Tapi one day kita akan menikmati kemuliaan tempat di mana Allah kita bertahta, yaitu di sorga yang mulia. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dibagi dua tahap. Tahap yang pertama, saya agak mengajar sedikit dan ada sebagian saya khotbah. Oleh karena itu saya akan banyak baca Alkitab dan sebagian saya akan khotbah untuk menolong hidup saudara. Ada dua tahapan Tuhan Yesus datang di muka bumi. Tahap yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Untuk apa Pak? Menjemput orang kudusnya pada saat rapture.
peristiwa ini terjadi sebelum masa aniaya. Tapi kok teman-teman saya ada yang berkata bahwa Yesus akan rapture, pengangkatan dia kok di tengah aniaya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya dan saudara percayalah bahwa rapture terjadi pre-tribulation, sebelum aniaya. Dari mana ayatnya? Mari buka ya, 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, nanti ini ada relevansi dari Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini kloter pertama. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini saudara, jadi waktu bunyi sangkakala ditiup, maka orang kudusnya akan diangkat oleh Tuhan. Didahului kloter pertama, saya sebut kloter karena akan naik ya. Kloter pertama adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang diubah dalam sekejap. Kapan terjadinya Pak? Menurut ayat ini waktu sangkakala dibunyikan, yaitu pada waktu awal sebelum aniaya terjadi. Kalau saudara ada yang teman saudara nggak usah bertengkar, ya nggak usah bertengkar. Kalau seandainya ada yang percaya di tengah-tengah aniaya, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi buat saudara, percayalah apa yang difirmankan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kalau begitu kapan? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu pada waktu dia bersama dengan orang kudusnya di bumi, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun untuk berhadapan dengan Antikris dan tentaranya di Harmagedon. Dan saudara membaca dalam Zakaria pasal yang ke-14 ayat ke-5, Yudas pasal 1, peperangan di Harmagedon dimenangkan oleh Tuhan Yesus dan tentaranya, yaitu saudara dan saya. Jadi kalau begitu di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai ayat 8, Antikris itu kenapa orang percaya harus diangkat Pak? Karena kalau yang menahan itu yaitu saudara dan Roh Kudus, saudara selama ada gereja maka Roh Kudus masih ada di muka bumi. Sebelum yang menahan itu diangkat, Antikris tidak akan menyatakan diri. Itu sebabnya saudara dan saya perlu diangkat. Supaya apa? Antikris baru dapat menyatakan dirinya kalau yang menahan itu disingkirkan, yaitu gereja yang dewasa. Saudara perhatikan ya, gereja yang dewasa pada saat rapture. Sekarang perhatikan saya sebelum saya masuk lebih dalam. Kalau saudara pengen diselamatkan, maka saudara cukup percaya Yesus, itu garansinya. Itu adalah sebuah karya Tuhan. Yesus, percaya kepada Yesus, korban Yesus di atas kayu salib, it is more than enough. Tapi saudara harus setia sampai mati. That's it. Kalau saudara nanti meninggal atau dipanggil Tuhan sebelum Yesus datang, maka persyaratannya hanya itu. Tetapi saya membaca berulang-ulang. Ternyata di dalam rapture ada persyaratan yang dituntut oleh Tuhan yang sangat berbeda. Oke, sekarang nanti saya akan bicara ini lebih dalam. Sebab karena memang ada orang Kristen yang biasa kebaktian, tapi ternyata dia tidak diangkat. Berarti saudara mesti belajar. Karena ternyata nanti kita baca, ada orang-orang yang ditinggal dalam Wahyu pasal 6, dia harus mempertahankan imannya dan dia mati dipenggal kepalanya karena dia mempertahankan imannya. Nah saudara tinggal pilih, kalau saya sih memilih kita lebih baik menguduskan diri hari ini untuk saudara dan saya menikmati rapture kalau kita belum dipanggil Tuhan sebelum Yesus datang untuk kali kedua. Nah sekarang kira-kira urutannya gimana sih Pak? Saya akan gambar lebih cepat ya.
gambar di dalam layar saudara supaya cepat. Ini kehidupan kekal sebelum dan setelahnya. Nah saudara, ada zaman Bapa, ada zaman anak. Saya pernah menceritakan zaman perjanjian lama, ini perjanjian baru, sama juga. Lalu ini zaman Bapa itu zaman Adam sampai dengan Abraham, lalu kemudian mulai masuk zaman anak, dan kemudian sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus, lalu kemudian Yesus disalibkan. Waktu Yesus disalibkan, orang-orang percaya, gereja mulai bangkit dan masuk zaman yang ketiga, namanya zaman Roh Kudus. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Sama saja, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, sama saja saudara caranya ya. Lalu kemudian di mana rapture? Itu saya kasih lingkaran 2 persiapan. Itu rapture terjadi kapan Pak? Terjadi pada waktu ada bunyi sangkakala, ini A, ini rapture. Saudara akan naik bersama-sama orang-orang kudusnya, lalu saudara akan melihat tahta penyembahan di sorga. Anda akan melihat penyembahan di sorga. Nanti saudara akan melihat mahkota diberikan. Saya akan bahas pada periode berikutnya. Lalu kemudian di akhir 7 tahun akan ada pesta kawin anak domba. Saudara, Tuhan akan ada pesta kawin anak domba, dan saudara dan Tuhan Yesus akan turun menjejakkan kakinya di muka bumi, turun menjejakkan kakinya dan melakukan perang Hermagedon bersama dengan Tuhan Yesus melawan pasukan antikris dan antek-anteknya. Lalu kemudian saudara, dimulailah perang Harmagedon, dan setelah perang Harmagedon maka iblis diikat selama 1000 tahun. Itu yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun atau milenium, sama saja. Nah saudara perhatikan, begitu milenium, jadi saudara itu pergi menghadap kepada Tuhan, itu masih lama. Saudara menempati bumi baru masih lama. Setelah rapture, saudara akan turun lagi ke bumi dan saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di bumi selama 1000 tahun. Wow. Jadi masih lama, saudara ya, masih lama. Kapan Pak kiamat? Kapan Pak penghakiman terakhir? Yaitu pada waktu nanti ada tahta putih, ada peristiwa Gog Magog, iblis dilepaskan, di atas ada penghakiman, dan setelah itu selesailah pelajaran daripada peta zaman kita, kembali kepada kekekalan. Oke, saya harap saudara bisa menangkap, walaupun saya agak cepat, tetapi saudara bisa menangkap dengan lebih baik. Sekarang saya mau masuk lebih dalam ya. Kalau begitu, apa sih Pak rapture itu? Saya akan mulai. Rapture berasal dari kata bahasa Latin raptu, yang artinya diangkat ke atas. Atau dalam bahasa Yunani harpazo. Kalau saudara pernah dengar kata harpazo, itu bicara tentang pengangkatan, to carry off, atau pengangkatan jemaat. Jadi saudara, rapture atau pengangkatan jemaat terjadi pada awal dari tribulation, masa tribulation. Makanya ada lagu lama. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Berjaga-jaga ya. Sekarang saya mau masuk lebih dalam. Pak, kenapa sih rapture itu diadakan Tuhan? Kenapa pengangkatan itu terjadi? Ada beberapa alasan. Dan saya harap saudara
dapat understanding ya, berjaga-jaga. Saudara yang nggak pernah dengar lagu tadi, nanti saudara ulang-ulang, cari di YouTube pasti ada ya. Ada tujuan rapture. Yang pertama, Tuhan membuat rapture atau mengangkat gerejanya supaya Allah bisa menerima orang pilihan seperti yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan berjanji bahwa Dia akan membawa. Yesus berkata, nanti kalau sudah selesai rumah, maka aku akan membawa kamu. Yang kedua, kenapa rapture ada, Pak? Yang kedua, umat pilihannya akan dibawa kepada Yesus tanpa cacat, baik tubuh, jiwa, dan roh. Saudara masih ingat pengajaran saya yang dulu? Saudara untuk diselamatkan maka saudara mengalami yang namanya justification, pembenaran. Lalu kemudian saudara bisa hidup kudus, maka saudara akan mengalami proses yang namanya sanctification. Tetapi hanya orang yang mengalami rapture, dia baru komplit penebusan atau komplit keselamatannya, yaitu glorification. Glorification yaitu saat dimana keselamatan tubuh diubah oleh Tuhan dalam sekejap dan naik di awan-awan yang permai. Saudara, hanya orang yang masih hidup dia ubah dalam sekejap. Dan orang yang mati, dia akan menerima tubuh kemuliaan. Alasan yang ketiga, kenapa rapture diadakan? Yang ketiga, untuk mengadili dan memberi upah. Nanti kita akan bahas lebih dalam satu persatu ke depan. Lalu yang keempat, kenapa sih rapture terjadi atau diberikan atau dilakukan oleh Tuhan? Wahyu pasal 4 ayat pertama, ini adalah salah satu alasan. Yakni supaya Tuhan bisa meluputkan orang kudus dari aniaya besar. Saudara tahukah bahwa nanti aniaya besar itu sangat-sangat berat. Saudara, kalau di masa seperti ini aja, ini ada aniaya tapi tidak besar. Itu saja banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara bisa bayangkan enggak? Saudara nanti kalau membaca dari Wahyu pasal 5 sampai Wahyu pasal yang ke-20, saudara akan lihat betapa beratnya penindasan, kesukaran, malapetaka yang akan terjadi ketika Tuhan murka atau menumpahkan murkanya. Nah saudara, sekarang jadi Tuhan ingin meluputkan Anda dari masa aniaya besar. Ini statement saya, quote saya di dalam pelajaran yang beberapa waktu yang lalu. Hari kedatangan Tuhan itu harus menjadi waktu yang paling membahagiakan bagi orang percaya. Saudara, kalau cerita tentang second coming atau cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, harusnya buat gereja itu adalah masa exciting. Saudara, kalau saudara mau terjadi mempelai ya, saudara, kalau orang, saya tadi malam saya baru mendoakan pemberkatan pernikahan dua pribadi ya, anaknya Pak Bambang. Saya lihat mereka so happy. Saudara, kalau menanti kedatangan hari perkawinan itu harusnya happy. Seorang percaya menyambut rapture, menyambut kedatangan Tuhan itu harusnya happy. Namun waktu yang menakutkan bagi orang yang tidak percaya. Jadi kalau ada orang setiap kali dengar khotbah tentang second coming, lalu kemudian gelisah, something wrong. Saya ulangi ya. Kalau saudara mau menikah, pasti saudara udah melamun-lamun. Saya juga dulu waktu mau menikah, seminggu aja udah melamun-melamun. Waktu Andes mau menikah, dia setahun udah melamun-melamun, saudara. Setahun dia melamun. Semua orang yang mau menikah itu melamun yang indah. Nanti saya akan di pelaminan, saya akan pegang dia, saya akan bahagia. Ngerti nggak? Sama kedatangan Tuhan, harusnya kalau saudara mendengar khotbah atau berita kedatangan Tuhan yang kedua kali, harusnya bagi saudara, harusnya kesempatan untuk bersukacita. Yang percaya katakan, coba chat supaya ini ingat ya. Second coming adalah peristiwa yang menyenangkan atau membahagiakan.
Jadi second coming atau kedatangan Tuhan yang kedua haruslah menjadi berita yang membahagiakan. Jadi saya akan cerita yang membahagiakan kepada saudara. Jadi kalau saya bicara tentang the return, saudara langsung ingat persiapan aku masuk dalam pernikahan anak domba. Wow. Good. Sekarang yang kelima. Jadi saudara ingat ya, berita kedatangan Tuhan haruslah menjadi berita kesukaan atau berita yang membahagiakan atau berita sukacita. Nah, sekarang yang kelima, apa alasan Tuhan membuat rapture? Alasan yang kelima adalah supaya antikris bisa menyatakan diri. Nanti kita akan bahas juga antikris ya, pelan-pelan. Ada yang bilang antikris itu dulu di barcode. Nanti kita bahas lah. Sekarang ini ada orang yang ngasih ke saya, Pak, jangan mau divaksin. Itu di dalam vaksin ada antikris. Dari mana pelajaran kayak begitu? Sudahlah saudara, nanti saya akan bahas pelan-pelan karena memang banyak jemaat yang bertanya kepada saya. Ini waktunya saya membagikan pelan-pelan. Ya, jadi jangan sampai saudara tidak siap waktu Tuhan Yesus datang. Saya masuk pada bagian khotbah saya hari ini. Itu tadi pelajarannya, sekarang khotbah saya. Siapa sih Pak yang akan diangkat? Ini pertanyaan jemaat, kenapa dia penasaran. Siapa sih Pak yang diangkat? Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, Yesus pernah bilang dengan jelas, catatan daripada Kisah Rasul, dia berkata begini, sama seperti Yesus naik ke surga disaksikan oleh muridnya, demikian juga pada waktu rapture, sama. Yesus akan bilang bahwa nanti orang-orang yang akan masuk dalam rapture itu punya kualitas yang sama ketika Yesus naik ke surga. Yang akan menyaksikan, yaitu orang yang memiliki kualitas murid. Jadi sekarang saudara mesti pay attention, sebab saya akan mulai bicara tentang hidup saudara hari ini. Ini khotbah saya hari ini. Jadi kalau untuk masuk surga, saudara cukup percaya Yesus, lalu mati, tetap percaya Yesus sebelum rapture terjadi. Tapi untuk saudara menyaksikan, sebab ternyata pada waktu rapture ada Kristen yang diangkat, tapi ada Kristen yang ditinggal. Wow, kalau begitu Pak, saya harus punya kualitas murid. Yes. Saudara lihat ya, ada beberapa di dalam Alkitab supaya mempunyai dasar. Jadi saya kalau mengajar harus back to the Bible. Sekarang perhatikan. Nanti Anda membaca dalam Matius pasal 24 ayat 40. Ada dua orang di ladang yang memutar, dua orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Matius pasal 24 ayat 41 sampai 42, ada dua orang memutar batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ada keluarga, suami dan istri, kebaktian sama-sama, satu diangkat, satu ditinggalkan. Loh, bahkan ini peringatan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Yesus mengajarkan di masa pengangkatan nanti ada 5 gadis yang bodoh, 5 gadis bijaksana. Saudara, ada orang mengatakan bahwa yang gadis yang bodoh ini bukan orang Kristen. Siapa bilang? Sebab dia sudah mempunyai minyak. Punya minyak, punya pelita, itu lambang daripada orang yang sudah menerima terang dari Tuhan. Cuman dia nggak punya persediaan minyak. 5 diangkat, 5 ditinggal. So, dari peristiwa ini kira-kira nih kita meraba ada 50% yang diangkat, 50% ditinggalkan. Wah, kalau gitu banyak juga ya Pak yang nggak diangkat. Saya tidak tahu, saudara jangan tanya itu. Ini adalah sebuah peringatan. Peringatan itu belum tentu 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, itu 50%, 50%. Tapi Yesus memberitahu ada kans 50% kalau nggak mempersiapkan sungguh-sungguh. So that's why saya akan ambil waktu di masa sukar seperti ini.
Banyak jemaat selalu bertanya, Pak, setiap kali susah, Pak, apakah ini tanda kedatangan Tuhan Yesus? Setiap kali ada krisis selalu saya ditanya. Nah sekarang saya mau menjawab saudara pelan-pelan satu persatu. Pak, kalau begitu, kalau ada yang ditinggal, saya pengen masuk yang diangkat. Siapa? Saudara chat ya, chat yang karena nggak bisa amen di sini ya. Saudara chat. Saudara mau pilih mana? Saudara mau diangkat atau mau ditinggal? Kalau saudara mau diangkat, tulis saya mau hidup dengan kualitas murid. Tulis ya, saya kalau mau diangkat nih, saya mau hidup dengan kualitas murid. Doa saya, dengan kebenaran saya bagikan, saudara bisa mendapatkan kebenaran understanding yang baik. Sekarang, siapa yang diangkat, Pak? Kualitas murid. Oke, apa sih yang Alkitab tulis tentang kualitas murid? Nomor 1, saudara harus dilahirkan kembali dengan cara saudara bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Wow, bagus. Saya lihat banyak yang mau hidup dengan kualitas murid. Wow. Saya tahu jemaat WTC kenapa bertanya itu karena saudara rindu untuk menjadi murid atau kualitas murid. Oke, sekarang kita lihat ya. Kualitas murid itu apa, Pak? 1, dia harus dilahirkan kembali. Jadi dia bukan menjadi Kristen dari kata orang, tapi dia menerima Yesus secara pribadi. Dia bukan cuma tahu Yesus, tapi dia mengenal Yesus secara pribadi. Saudara, kalau misalnya ada yang jadi Kristen karena orang tuanya Kristen, so that's why hari ini saudara mesti undang Yesus secara pribadi dalam hidup saudara. Pak, tapi saya dulu jadi Kristen karena pacar saya, Pak. Nah, sekarang undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Oke? So simple. Jadi Yesus sekarang Anda pengen kenal Yesus pribadi supaya saudara pasti memastikan dirimu diangkat oleh Tuhan. Sekarang yang kedua. Siapa murid itu? Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4 sampai ayat ke-7. Seorang murid adalah seorang yang setelah mengenal Tuhan, dia tidak cuek terhadap Tuhan, tapi dia punya kehidupan yang intim dengan Tuhan, dan hidupnya melekat kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, orang ini orang yang bukan hanya sekedar kenal Yesus lalu Yesus dicuekin, tapi tiap hari dia bangun hubungan dengan Tuhan lewat apa? Lewat membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap hari. Bukankah sebenarnya saya sebelum mengajar second coming, saya sudah mempersiapkan saudara. Ini saya membuat sebuah konklusi sebab begitu banyak pertanyaan, dan saya memang belum pernah mengajar serial ini selama 17 tahun saya menggembalakan saudara. Betul. Saudara yang ikut dari awal, saya tidak pernah seminar berulang kali, tapi untuk seluruh jemaat saya tidak pernah membuat serial yang panjang. Biasanya seminar sekali-sekali membahas topik-topik yang krusial. Jadi kalau begitu saya harus berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Yes, bukannya itu tugas pendeta, pendeta juga harus. Tapi ini bukan tugas pendeta, ini syarat murid. Jadi saya harus apa lagi, Pak? Saudara yang punya keluarga, saudara mulai sekarang mesti membangun mesbah keluarga. Mau tidak mau saudara prepare untuk pengangkatan. Kalau Yesus datang habis COVID, bisa nggak, Pak? Bisa. Tapi saya tidak berkata bahwa Yesus datang setelah COVID. Ada di antaramu yang mungkin berkata gini, Pak, saya udah lama merindukan Tuhan datang. Kenapa? Aduh, utang saya banyak, Pak. Sukar bayarnya. Oh, jadi maksudnya kamu pengen merindu Yesus mengangkat kamu supaya kamu bebas hutang. Iya, Pak. Kamu sih diangkat, tapi sampai di atas ketemu Tuhan Yesus tanya, utangmu sudah lunas apa belum? Belum, turunin lagi saudara.
Makanya saudara harus bereskan bangun mesbah, jangan suka bertengkar ya, bangun mesbah. Mesbah itu penting sekali untuk apa? Untuk saudara kalau ada ganjelan suami istri, saudara bisa beberes, bebenah, dan saudara bisa tetap menikmati hubungan dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, teman saya ini di Eropa Timur, di Ukraine, namanya Sande Adelaja. Dia berkata gini, our intimacy with God broaden than our influence on earth. Keintiman kita dengan Tuhan akan memperluas influence saudara di bumi. Jadi kalau ada orang punya influence makin besar, itu karena dia punya hubungan dengan Tuhan makin intim, makin erat. Syarat yang ketiga, saya tahu bahwa itu kualitas hidup saya adalah seorang murid. Menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 15, Alkitab menulis begini, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu kudus. Matius pasal 7 ayat 21, kalau kamu mau jadi murid, kamu harus menjadi pelaku firman dan hidup dalam kekudusan. Dua ayat itu nanti saudara baca supaya saudara bisa dapatkan kebenarannya. Jadi 1 Petrus pasal 1 ayat 15, kamu harus kudus. Kenapa? Karena Bapamu kudus. Saudara, kalau saudara membangun hubungan yang intim dengan Bapakmu, maka otomatis saudara akan kena radiasi kekudusannya. Otomatis. Kalau saudara bangun hubungan intim dengan Tuhan, maka saudara akan pasti kena radiasi kemuliaan, radiasi kekudusannya, radiasi kesucian Tuhan. Pasti turun dalam hidup saudara. Pak, kalau saya lagi berdosa gimana? Minta ampun, selesaikan dosa itu dengan Tuhan. That's it. Oleh karena itu, kalau saudara mau menjadi pelaku firman, saudara mesti mengenali prinsip-prinsip firman Tuhan. Mau dimuridkan supaya saudara mengerti prinsip firman Tuhan dan belajar melakukannya. Itu sebabnya di gereja kita saya sediakan kelas pemuridan namanya Transformation Class atau TC. Saudara tadi udah dibuka TC 01, sudah dibuka TC 02, sudah dibuka TC 03. Ini belum selesai nih TC 01, 02, 03. 02 juga belum selesai. Nanti hari Minggu saya akan melayani mereka nih hari ini, setelah khotbah ini. Ada TC sampai TC 07, saudara saya siapkan semua, tujuannya apa? Supaya saudara dan saya itu semua menjadi pelaku firman. Jadi jangan sampai waktu ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan firman-Ku. Oleh karena itu saudara dan saya kita mesti harus membaca seluruh firman Tuhan. Kalau saudara mau diselamatkan, cukup percaya Yesus langsung mati sebelum rapture. That's all. Tapi kalau saudara mau diangkat di tengah-tengah saudara masih hidup dan Anda mau diangkat, syaratnya kualitas saudara harus menjadi murid. Yang berikutnya, bagaimana Pak saya bisa menjadi pelaku firman? Saudara mesti hidup dalam kekudusan dengan cara saudara bertobat atau melakukan metanoia, change the way of your thinking. Bagaimana saudara berubah dari hari ke hari? Saudara, seorang hamba Tuhan namanya J.C. Ryle, dia berkata begini, without holiness on earth, we shall never be prepared to enjoy heaven. Tanpa kekudusan, saudara, tanpa kekudusan hidup di bumi ini, kamu tidak mungkin bisa menikmati kehidupan yang ada di sorga. Never. Jadi kalau begitu kehidupan di sorga bisa dinikmati ketika saudara dan saya ada di muka bumi ini. Cobaan saudara hidup dalam kekudusan, you are really free. Kamu akan jadi orang yang merdeka, bebas. Setan, jin, wewe gombel dan kawan-kawannya tidak bisa mendatangi hidup saudara karena saudara ada di dalam perlindungannya. Yang keempat, kualitas murid itu apa Pak? Roma pasal 8 ayat 13. Alkitab menuliskan begini, kalau kamu mau jadi murid, kamu harus dipimpin oleh Roh.
Kalau kamu dipimpin daging, kamu akan mati oleh kedaginganmu. So that's why saudara mesti hidup dipimpin oleh roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan 20, saudara bisa membaca perbuatan-perbuatan daging yang begitu banyak. Hidup yang dipimpin oleh roh, Anda mesti membebaskan diri dari semua perbuatan daging yang membuat saudara mati. Kita tidak mau hidup lagi menurut daging, tapi hidup menurut roh, dan saudara akan beroleh hidup. Pak, bagaimana hidup dipimpin oleh roh? Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, saudara bersedia hidup dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, ada teman-teman saudara yang melakukan ministry-ministry yang begitu banyak, yang ada di sekitar kota Tangerang, di Banten, bahkan melakukan di luar kota. Ada ministry namanya Gois, mereka membangun menara doa di Zoe, menggali sumur. Ada ministry SIC atau Sekolah Indonesia Cerdas, mereka ada di pilar pendidikan. Ada ministry yang dibangun oleh teman-teman saudara, Sekolah Transformasi Bangsa yang ada di pilar pendidikan, dan mereka bergaul atau mereka bersama-sama untuk memajukan semua pilar pendidikan yang ada. Hidup sesuai dengan panggilan merupakan hal yang indah di hadapan Tuhan. Nah Pak, bagaimana dengan orang yang tidak diangkat? Itu sebabnya saudara, saya mengajar saudara untuk melayani Tuhan. Untuk apa sih Pak? Ya untuk ini, mempersiapkan saudara. Nanti ada sesi berikutnya. Kenapa saya mesti melayani? Kenapa di gereja ini kok semua kita didorong Bapak melayani? Wah, nanti setiap saya khotbah, saya akan putar video-video teman saudara yang tetap melayani sekalipun di tengah pandemi. Pak, bagaimana yang tidak diangkat? Mereka yang tidak diangkat akan mengalami penderitaan dan mengalami aniaya besar. Bahkan aniaya yang sangat besar, pembukaan meterai, nanti kita akan bicara pembukaan sangkakala, pembukaan cawan murka Tuhan. Saya harapkan dalam serial ini saya bisa mengeksposisi seluruh kitab Wahyu, dan saya berdoa supaya saudara bisa mendapatkannya. Nah, saudara, bagian yang terakhir, Pak, kualitas murid yang Tuhan kehendaki kayak apa? Memperhatikan orang yang lapar, orang yang haus, orang yang asing, orang yang telanjang, orang sakit, terpenjara. Di mana ayatnya Pak? Matius 25. Sebab satu hari mereka datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kapan kau lapar? Kapan kau haus? Kapan kau sakit? Dan aku memberikan pertolongan. Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, kamu lakukannya untuk aku. Saudara, hari ini ministry-ministry yang dikerjakan, saya dulu tidak pernah mengira bahwa ternyata klinik menolong. Kita membangun hospital, sangat menolong. Saudara, hari-hari ini hospital kita sudah full banget. Karena apa? Banyak orang yang sakit kena COVID-19. Dan kita diminta oleh menteri supaya menyiapkan keranjang. Semua rumah sakit diwajibkan sekarang mengalokasikan untuk ruang isolasi. Kita tidak pernah tahu, tetapi Tuhan yang tahu masa depan kita. Terakhir, Matius pasal seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis, dia berkata gini, giving to the poor is an essential part of Christian morality. Jadi memberikan kepada orang yang susah, orang miskin, orang telanjang, orang yang asing, itu adalah bagian yang paling penting sebagai moral orang Kristen. Saudara, mari siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa,
kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin.